Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali berjumpa dengan saya, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Iin Solihin, dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini spesial karena bagian part 2 ya Bang, bagian 2 dengan narasumber kita, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Medan, Bang Zulkarnain Lubis. Bang Jul, sehat hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Agak serak-serak dikit lah Bang ya. Agak serak sedikit ya. Cuaca yang kurang menentu ini Bang ya. Mudah-mudahan tapi tetap sehat Bang, tetap semangat. Tetap, ya. Kita kasih salam sama Tribuners ya. Dulu Bang ya. Nah Tribuners, ini adalah sesi kedua kami dalam wawancara khusus Ngopi Sore. Di 2 bulan kemarin kita sudah membahas juga Bang ya dengan BPKAD, tapi lebih cenderung pada bagaimana kemudian BPKAD melakukan pengelolaan terhadap anggaran daerah ya Bang ya. Nah Tribuners, Ngopi Sore kita ini kami siarkan langsung melalui fanpage Tribun Medan Facebook, lalu melalui juga Instagram Tribun Medan Daily dan YouTube Tribun Medan TV. Saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform berita kami, yakni Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan juga melalui tribunmedan.com, website kami. Ada banyak informasi terkini baik nasional, internasional dan daerah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Bang Jul, kita diskusi kali ini judulnya tema yang kita pilih yang kita pilih Bang Jul adalah tata kelola barang milik pemerintah Kota Medan dalam konteks aset daerah Bang. Nah tapi sebelum kita mengupas tentang aset daerah ini Bang, ini sudah akhir tahun Desember Bang. Pasti kita pengen tanya ke Bang Jul, bagaimana kemudian pengelolaan anggaran APBD kita baik di SKPD sampai akhir Desember ini Bang, bagaimana serapan anggarannya? Mungkin Bang Jul bisa kasih dulu bocoran ke teman-teman seperti apa serapan anggaran kita Bang. Jadi gini Bang, mungkin kalau di akhir tahun seperti ini ya, yang paling pokok itu sebenarnya arus kas ya. Arus kas. Bagaimana keseimbangan ya, realisasi pendapatan daerah dengan belanja daerah dan alhamdulillah ya, arus kas kita ya sampai akhir tahun nanti kita harapkan berjalan dengan baik ya. Artinya ya target kinerja pendapatan daerah maupun belanja daerahnya bisa kita
tercapai ya dengan baik, dengan optimal gitu. Bang, kalau ngomong optimalisasi tadi, berapa PAD yang setahun ini mampu kita serap, Bang, dari Pemko Medan sendiri? Ya, mungkin secara total lah pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Ya, kita berharap ya realisasi pendapatan daerah kita bisa mencapai lebih dari 85% ya, seperti itu ya. Demikian juga misalnya serapan belanja daerah kita ya. Itu artinya apa? Bahwa seluruh program prioritas pembangunan kota ya itu bisa kita capai. Jadi target kinerjanya bisa kita capai dengan baik ya. Seperti itu. Sehingga memang ya kita harapkan proses pembangunan kota, pembiayaan pembangunan kota itu memberikan dampak-dampak multiplier yang lebih luas ya. Baik terhadap kesempatan kerja, pendapatan ya, dan juga upaya-upaya kita menurunkan angka pengangguran, angka kemiskinan dan sebagainya. Dan tentunya pengelolaan pengelolaan anggaran daerah ini tentu dengan tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat ya, Bang Jul ya. Akhirnya memang ya goals-nya tentunya ya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan gitu ya. Nah, Tribuners tadi sudah disinggung di akhir tahun tadi kata Bang Jul capaian kita 80% ke atas lah Bang. Nah, mudah-mudahan nanti dengan program dari BPKAD bisa optimal kita dalam pemanfaatan arus kas lah kata Bang tadi ya, Bang. Nah, kemudian likuiditasnya terjaga ya, gitu. terjaga. Betul, Bang. Bang Jul, ini menarik. Kemarin sudah bahas anggaran, sekarang masalah aset. Ini masalah aset ini kan kadang-kadang membuat kepala pening, Bang. Ada aset yang kemudian membuat kita tersenyum karena bisa dimaksimalkan. Ada juga aset yang membuat kita agak pening ya, Bang, kira-kira. Nah, Bang Jul, tentu Bang Jul memimpin BPKAD punya program-program khusus bagaimana kemudian Pemko Medan bisa memaksimalkan aset kita. Nah, mungkin Tribuners perlu tahu, Bang, sejauh ini bagaimana kondisi aset sendiri di Pemko Medan, Bang, pengelolaan aset daerahnya, Bang. Silakan, Bang. Jadi memang benar ya, di samping kita mengelola siklus APBD ya, maka BPKAD memang punya fungsi ya yang lain, yaitu fungsi pengelolaan aset ya atau barang milik daerah. Barang milik daerah. Nah, aset itu kan sebenarnya dalam pengertian yang umum itu kan sumber daya ekonomi ya. Jadi sumber daya ekonomi yang seyogianya bisa memperkuat fiskal daerah ya untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota. Nah, kalau dikatakan aset ya daerah itu sebenarnya kelompok-kelompoknya kan ada beberapa ya. Misalnya aset yang disebut dengan tanah, aset yang disebut dengan bangunan, peralatan ataupun mesin. Tapi mungkin yang lebih seksi diskusi aset ini mengenai tanah dan bangunan. Gitu ya. Benar, Bang. Nah, seperti itu. Karena kalau kita menghitung misalnya, Bang, menghitung aset tanah dan bangunan ini yang kemudian juga paling besar di setiap daerah mungkin, Bang. Dan saya yakin Medan juga punya aset berupa tanah dan bangunan yang banyak yang sekiranya ya harusnya tadi dikelola dengan baik dan menghasilkan fiskal untuk daerah dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, kan. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, kalau di Amerika katanya aset yang kerja orang yang tidur dan Amerika sejahtera, menghasilkan karena sangat produktivitasnya tinggi. Nah, di kita katanya kebalikannya, orang yang kerja aset yang tidur. Jadi produktivitasnya rendah gitu. Nah, oleh karena itu memang ya kami ya jajaran BPKAD tentunya dia di bawah arahan bimbingan Bapak Wali Kota ya, Bapak Sekretaris Daerah ya, berusaha bagaimana melakukan manajemen aset yang lebih produktif ya dari sebelumnya, seperti itu. Persil tanah kita sendiri ya itu tercatat ada sekitar 1.156 persil. 1.156 persil. Tapi memang sebagian besar ya persil-persil tanah itu digunakan ya sebagai basis perkantoran dan basis pelayanan publik ya. Artinya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Cuma ada bagian-bagian persil tanah kita yang memang ya kita kerjasamakan supaya dia produktif ya. Sebab
memfungsikan aset tanah ini juga sebenarnya bukan sekedar bagaimana mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah secara langsung, bukan hanya itu. Sebenarnya kan kerjasama pemampatan aset ini kan kita harapkan memberikan multiplier effect. Ya, tadi membuka lapangan pekerjaan, iya. kan gitu, Bang. Kalau asetnya digunakan untuk aktivitas ekonomi, dipastikan ada faktor produksi yang digunakan di situ, misalnya tenaga kerja, berarti membuka lapangan kerja. Bang. Orang kerja dapat pendapatan, tambahan pendapatan. Artinya tadi yang sesuai dengan Amerika tadi misalnya Bang, lahannya bekerja, orangnya mungkin bisa tidur, atau lahannya bekerja, masyarakat juga punya efek juga dapat bekerja kan gitu, Bang. Nah, itu yang kita sekarang sedang manage ya. Ya, tapi tentunya ada beberapa prioritas pengelolaan aset yang kita lakukan dalam tahun ini, Bang. Yang pertama tentunya yang paling pokok adalah salah satunya bagaimana ya menertibkan, mengamankan ya aset-aset yang ya dari sisi penata usahaan itu kita catat sebagai aset milik pemerintah kota. Nah, pengamanan aset ini yang paling pokok. Nah, salah satu instrumen yang kita lakukan adalah bagaimana supaya ya seluruh aset pemerintah kota itu bisa diterbitkan sertifikatnya. Artinya ini masuk dalam proses pendataan lah gitu ya. Ya, jadi memang dalam tahun ini salah satu prioritas kami adalah ya melakukan sertifikasi aset ya. Dan alhamdulillah kita juga akan sebenarnya kan berkolaborasi ya dengan KPK mengenai target-target capaian kinerja sertifikasi aset ini. Nah, alhamdulillah memang sampai akhir tahun ini kita sudah melebihi target kinerja yang disepakati dengan KPK. Jadi KPK minta tahun ini kita bisa membuat menerbitkan sertifikat sekitar 200-an. Nah, ini realisasinya sudah 215. Dalam minggu ini mungkin bertambah lagi, kita targetkan sekitar 250. Menutup tahun, Bang. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya penata usahaan aset yang lain ya. Penata usahaan itu kan sebenarnya kan pengertiannya inventarisasinya, pembukuannya, pelaporannya. Nah, inventarisasi ini juga menjadi target kinerja kita tahun ini. Supaya jangan sampai ada aset PIMKO yang tidak dicatat, yang tidak dibukukan, kan gitu ya. Dan akhirnya ini kan bisa simpang siur jadinya, bisa masuk apa yang disebut dengan mafia tanah ya. Benar, Bang. Benar. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Yang ketiga yang kita prioritaskan adalah bagaimana mendorong ya kerjasama pemampatan aset yang non operasional. Maksudnya yang memang tidak digunakan secara langsung oleh pemerintah kota dalam rangka pelayanan publik ataupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang lain ya. Kita harapkan ya ada kolaborasi kolaborasi pemampatan aset ini ya oleh sektor-sektor swasta ya, sehingga ya aset-aset ini bisa dikelola dalam produktivitas yang semakin optimal gitu ya. Nah, Bang Jul tadi menarik, Bang Jul bilang pada tahun ini tadi kita sudah sampai target, Bang. Dari 200 kita sudah capai 215, bahkan Bang Jul tadi bilang mungkin hingga akhir tahun nanti 250 sertifikat yang akan kita hasilkan dari proses pendataan aset daerah berupa tanah tadi, Bang Jul. Nah, Bang Jul, dari 250 itu sesungguhnya berapa persen dari jumlah aset kita sebenarnya, Bang? Persentasenya saja, Bang. Dari 250, kan tentu capaian 250. Sebenarnya kita punya aset tuh berapa banyak gitu, Bang? Tadi saya sampaikan ya, jumlah persil kita itu kan 1156. 1156. Nah, yang belum disertifikasi lebih kurang sekitar 300-an persil lagi lah. Kita harapkan tahun depan selesai. Baik. Ya, jadi dari sisi pengamanan aset, ya, penertiban aset itu bisa kita lakukan secara optimal. Baik. Gitu. Nah, kemudian Bang Jul tadi setelah dilakukan proses sertifikat terhadap lahan milik Pemko, tentu masyarakat bertanya, next apa yang kita gunakan nih? Mau kita apain gitu? Mungkin Bang Jul bisa contohin satu aset kita yang mungkin bisa kita maksimalkan setelah dilakukan oleh BPKAD pendataan dan sertifikasi. Lalu mau dibuat apa dan apa untungnya bagi masyarakat kita? Kira-kira Bang Jul. Jadi kan tadi kita sampaikan tidak seluruh
aset tanah pemerintah kota itu akan digunakan semua digunakan langsung untuk oleh pemerintah kota ya. untuk urusan pemerintahan. Artinya ada aset-aset yang memang secara ekonomi bisa dikelola secara kolaboratif. Ya bekerja sama dengan sektor swastanya, dengan masyarakatnya. Tapi yang sedang kita anggap ya sedikit tantangan bagi kita, sebenarnya berkaitan dengan kesadaran hukum ini. Kesadaran hukum tentang ya hak-hak ya kepemilikan. Baik. Di situ kan kalau di tingkat individu ataupun sektor swasta itu dikenal misalnya ya status kepemilikan itu ada namanya SHM ya, sertifikat hak milik. Di tingkat pemerintah kota itu ada namanya hak pengelolaan, hak pakai. Nah, dalam beberapa case ya terhadap aset pemerintah kota memang ya ada beberapa lokasi aset pemerintah kota ya itu yang dikerjasamakan sebelumnya dalam bentuk misalnya ya sewa ataupun rekomendasi penerbitan HGB dan sebagainya. Nah, kadang-kadang pada beberapa kasus dibutuhkan pemahaman yang lebih menyeluruh lah ya. Pemahaman yang lebih menyeluruh ya mengenai tata kelola aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah kota. Jadi misalnya ya sebelumnya memang dalam kerjasama pemampatan aset dikenal ya yang namanya HGB. Tapi dengan terbitnya Permen 2016 Permen 2016 tentang barang milik daerah, maka di situ tata kelola aset tanah milik pemerintah kota tidak lagi mengenal yang namanya HGB. Sistemnya berubah menjadi sewa. Jadi salah satu bentuk sewa dengan periode tertentu gitu ya, ataupun bisa ya kerjasama operasional KSP, KSO seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ya dibutuhkan penyesuaian pemahaman ya bahwa ya memang para pihak ya mau Pemkonya, mau swastanya, mau masyarakatnya harus bersedia ya, menerima ya ketentuan-ketentuan kerjasama pemampatan aset ini dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini ya seperti itu. Nah ini yang kita perlu lebih sosialisasi ya kepada masyarakat kita ya. Jadi sebenarnya kan Pemko itu kan punya fungsi pengayoman ya sebenarnya terhadap masyarakat kota, dan tata kelola aset yang dilakukan oleh Pemko Medan sebenarnya adalah dalam rangka untuk mendukung ya kebutuhan pembiayaan pembangunan kota. Karena tata kelola aset ini kan ya sebenarnya kita harapkan bisa menambah fiskal daerah. Betul. Nah, kalau menambah fiskal daerah, menambah kemampuan Pemko untuk menyelenggarakan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang lebih optimal kan begitu. Jadi tata kelola aset harus dihubungkan dengan ya kebutuhan pembangunan untuk 2,5 juta penduduk. Harus seperti itu cara berpikir Jangan pula 2,5 juta ini menjadi rugi karena beberapa orang kan gitu Bang. Kira-kira kan begitu ya. Karena kita harapkan adalah kesadaran hukum, ya, pemahaman bersama, komitmen bersama, bagaimana kita melakukan pemampatan aset ini untuk kepentingan publik, seperti itu. Menarik Bang Jul. Nah, dalam prosesnya tadi kan tentu riak-riak pasti aja Bang Jul. Saya membayangkan ada aset Pemko yang kemudian tadi dimanfaatkan oleh swasta dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk mungkin tadi hak guna bangunan, hak guna usaha, misalnya hak apa namanya lagi Bang, penyewaan misalnya begitu kan Bang Jul. Dalam proses nanti katakanlah penertiban secara administrasi dan penertiban secara fisik mungkin Bang,
apa yang kemudian boleh dan bisa kita lakukan terhadap teman-teman swasta dan masyarakat ini, Bang? Khususnya dalam upaya tadi biar masyarakat paham dulu nih hak dan kewajibannya, gitu, Bang. Yang menarik tadi kan Abang bilang sebelumnya ini belum dilakukan lah. Di zamannya Abang kemudian di BPKAD mulai melakukan proses pendataan, mulai melakukan proses sertifikat, ya ria-ria, mungkin kasus-kasus yang Abang bilang tadi dalam upaya kita melakukan proses pendataan dan sertifikasi terhadap aset kita, Bang. Jadi gini, Bang, memang mungkin ya ada sedikit terekspos ya, terpublikasi ya, yang memunculkan isu katanya ada sengketa kepemilikan ya terhadap beberapa parcel lahan milik pemerintah kota ya. Tapi sebenarnya itu ya secara yuridis dari sisi Pemko sendiri sebenarnya clear ya. Jadi baik administratif, yuridis, fisik ya itu clear gak ada masalah ya. Tapi memang yang tadi mungkin disinggung ada ria-ria itu, ada klaim-klaim yang sebenarnya ya tidak didasarkan kepada alasan-alasan yuridis yang kuat. Jadi ya Bapak Presiden kan udah tegas itu mengatakan ya, kita nggak bisa mentolerir adanya mafia, gitu. Jadi bagi Pemko sendiri, ya hampir seluruh aset tanah Pemko Medan, termasuk gedungnya, itu secara administratif, secara yuridis, secara fisik itu clear, ya. Istilahnya mungkin clear and clean. Clear and clean, betul, Bang. Ya, biasanya gitu tuh, Bang. Kalau pertanahan mau apa-apa harus clean and clear atau clear and clean. Gitu. Jadi kalau ada klaim-klaim seperti itu, sebenarnya ini hanya bagaimana meningkatkan kesadaran, ya kesadaran hukum, membangun komunikasi, meningkatkan kesadaran. Ya Pemko juga mungkin harus lebih meningkatkan sosialisasi, ya sosialisasi mengenai hukum-hukum pertanahan itu sendiri ya, seperti apa. Dan yang paling pokok sebenarnya adalah ya aset-aset milik pemerintah kota itu seluruhnya digunakan ya dalam rangka mendukung proses pembangunan kota. Yang dikatakan proses pembangunan kota itu kan sebenarnya proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi semua aset pemerintah kota digunakan untuk mendukung kepentingan publik. Ya, jadi ya kita harapkan ya ada integritas membangun bersama, termasuk terhadap tata kelola aset ini ya. Nah, oleh karena itu ya kita harapkan ya semua aset milik pemerintah kota itu bisa kita tingkatkan produktivitasnya melalui kerjasama yang punya legal standing. Legal standing dan produktif tadi, ya, Bang. Produktif. Sebab ya aset-aset tanah yang dikatakan aset tanah itu kan sebenarnya salah satu faktor produksi yang nilai ekonomisnya tinggi. Ya. Nah, kalau itu dikelola secara baik, ya tentunya multiplier ekonominya banyak ya, yang didapatkan oleh masyarakat luas. Seperti itu. Jadi pengelolaan aset Pemko itu, ya itu dimensinya sangat besar dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah kota untuk membangun kota secara berkelanjutan ya. Ya, kita berharap tentunya ya pengelolaan aset tadi itu menambah fiskal daerah kita seperti itu. Nah, Bang Jul, ini sambil kita kemudian mengajak Tribuners khususnya yang berada di wilayah Kota Medan dan mungkin tempat tinggalnya, tempat usahanya berada di wilayah aset Pemko Medan. Nah, Bang, bisa beri gambaran sedikit, Bang. Misalnya, katakanlah saya punya rumah berdiri di atas tanahnya Pemko, yang selama ini mungkin saya menggunakannya selama 20 tahun, misalnya, Bang. Misalnya, Bang, ya. Dan itu terjadi, toh, Bang? Ada, kan? Itu contoh HGB. Contoh HGB, misalnya. Selama 20 tahun saya menggunakannya. Masuklah pada 2023 Januari nanti, habis HGB-nya saya, Bang. Apa haknya saya, Bang? Dan apa kewajiban saya yang harus saya tunaikan andai kata saya masih mau menggunakan
tempat saya ini. Kira-kira begitu, Bang. Jadi kalau case-case seperti itu sebenarnya kan hubungan-hubungan keperdataan ya dalam kerjasama pemampatan aset milik pemerintah kota. Jadi kalau memang hak dan kewajiban ya perdata ya mengenai hubungan perjanjian pemampatan aset itu sudah berakhir, misalnya contohnya HGB-nya berakhir. Ya tentunya ya si pemilik tidak lagi memiliki hak ya untuk memanfaatkan ya tanah milik pemerintah kota. Nah, tapi tentunya ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa dijalankan, yang bisa digunakan ya supaya perpanjangan hak terhadap pemampatan aset itu bisa dilakukan. Ya, tapi tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Dengan terbitnya Permen 19/2016 tentang barang milik daerah, memang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ya, yang berlaku sampai saat ini tidak lagi dikenal HGB. Berarti saya udah nggak bisa lagi HGB nih di Januari 2023. Iya. Lalu kalaupun saya masih mau menggunakan, apa opsinya, Bang? Jadi memang begini ya, HGB itu kan sebenarnya diterbitkan oleh BPN. Oke. Ya, tapi penerbitan HGB oleh BPN itu hanya bisa ditindaklanjuti kalau ada rekomendasi, ada persetujuan dari Pemko sebagai pemegang hak pengelolaan. Ya, jadi hak pengelolaan ini juga harus dipahami ya. HPL itu beda ya dengan tanah negara. Nah, ini kadang-kadang pemahamannya agak yang dipukul rata sama. Jadi dalam undang-undang agraria memang ada ya. Nah, ini agak gawat nih kalau pemahaman saya 20 tahun lalu saya ikutkan dengan agraria, ini bisa jadi hak saya nih, Bang. Jadi ada klausul. Ya. Ada klausul kalau seseorang itu ya dalam undang-undang agraria sudah menguasai lebih 20 tahun dan tanah itu tanah yang dibiarkan, statusnya tanah negara, dia bisa mengusulkan menjadi peningkatan status hak milik misalnya ya. Itu pun kan prosedurnya banyak ya, panjang ya. Dan itu untuk tanah milik negara. Tanah yang berstatus tanah negara. Bukan tapi aset Pemko. Kalau tanah yang berstatus HPL, hak pengelolaan Pemko, ya, hak pakai Pemko, tentunya klausul itu tidak bisa diberlakukan seperti itu. Nah, ini menarik, Bang, karena ini kan ya langsung praktek lah kita. Kira-kira yang terjadi sejauh ini di masyarakat kita kan begitu, Bang. Lalu belum Abang jawab tadi. Kalaupun saya mau sadar tentang hak saya, berarti selama 20 tahun saya harus udah legowo dong. Saya nggak bisa lagi berarti hak penggunaan bangunan itu, Bang ya. Iya, hak guna bangunan ya. Tapi kalaupun ada opsi, apa opsinya, Bang, tadi? Ya, dalam Permen 19/2016 sebenarnya salah satu opsi yang paling umum itu adalah sewa menyewa. Sewa menyewa. Jadi dalam permen itu, dalam ketentuan itu diatur sewa menyewa aset tanah milik pemerintah daerah itu bisa dilakukan 5 tahun sekali, 5 tahun ya. Per 5 tahun. Panjang ya, periodenya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Itu salah satu. Tapi sebenarnya ada juga klausul sewa menyewa ini boleh lebih dari 5 tahun. Misalnya ya, aset itu mau digunakan untuk usaha ekonomi. Nah, jadi itu ada boleh. Kajian lah, Bang, ya, tapi misalnya. itu harus ditindaklanjuti melalui kajian-kajian tertentu ya. Untuk pemberian di atas 5 tahun. Periode sewanya lebih dari 5 tahun. Banyak sebenarnya klausul-klausul yang lain ya. Ya, bisa bentuk kerjasama operasi, ya, KSO ataupun KSP namanya, ya, ada. Kalau dengan masyarakat seperti itu. Tapi kalau antar pemerintahan, G2G misalnya, ya bisa namanya pinjam pakai dan sebagainya, gitu ya. Dan sebenarnya ketentuan yang berlaku sekarang, ya, itu substansinya tidaklah terlampau berbeda ya dengan kerjasama pemampatan aset ini dari yang sebelumnya. Kan misalnya periodisasi sewa 5 tahun,
Tapi kan bisa Bisa diperpanjang, diperpanjang. kan gitu ya. Jangan panik dulu Jangan gitu. pak. Dari yang 20 tahun Iya. tiba-tiba kok 5 tahun padahal Iya. ada klausul yang bisa Iya, diperpanjang iya. ya kan, Bang. Sebenarnya nggak ada masalah, ya. Apalagi sebenarnya apa ya, kewajiban-kewajiban tarif ya di dalam sewa menyewa itu sebenarnya tidak terlampau tinggi. Nah, saya sempat dengar Bang bahwa opsi sewa menyewa ini juga rupanya lebih rendah dibanding misalnya saya ngontrak rumah. Benar itu, Bang. Yang secara umum Yang gitu ya. secara umum misalnya ya. Iya. Kalau ngontrak rumah misalnya di Medan ya paling murah 19 juta misalnya gitu, Bang. Iya, iya. Kabarnya kalaupun diperpanjang 5 tahun, dalam waktu 5 tahun itu tidak lebih dari angka 1 tahun saya menyewa rumah. Betul itu, Bang? Ya kalau kita lihat Bagaimana perhitungannya kalau kira-kira, kita Bang? lihat formulanya ya, Aha. formula tarif sewa menyewa sebenarnya tidak terlampau memberatkan, ya, karena hanya 0,3 kali luas bangunan ataupun tanah kali Dikali. NJUP. Jadi sebenarnya ya masih sangat rendah secara umum ya dibandingkan dengan tarif sewa menyewa kontrak Secara ya, pribadi. yang antar individu ataupun di sektor masyarakat ya ataupun swasta gitu. Harusnya lebih worth it ya, Bang. Karena mungkin pengaruh dari 20 tahun diperpanjang 5 tahun. Masuk lagi mungkin kesalahpahaman tadi dikaitkan dengan undang-undang agraria. Mungkin begitu, Bang ya. Inilah pentingnya kemudian kita melakukan Sosialisasi hukum ya, dan Iya. penyadaran hukum ya, Iya, iya, Bang Jul. iya. Nah, Tribuners ini menarik nih. Kalau ngomongin aset, Bang Jul, ini nggak cukup kayaknya 1 jam kita ini ya. Ini Iya, belum iya. yang apa ya, Bang? Kasus gitu ya. kasus kan mungkin panjang sekali yang tadi Bang Jul bilang sebenarnya clear and clean punya Pemko, tapi dibilang ada sengketa lah segala macam. Nah, Tribuners, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan diskusi dengan Bang Jul, Kepala BPKAD Kota Medan. Bersama Kepala BPKAD Kota Medan, Bang Julkarnain Lubis. Bang Jul, tadi menarik sekali ini. Pelik ya, Bang. Ada pentingnya pemahaman hukum di situ, ada pentingnya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara di situ, ada pentingnya pengelolaan aset untuk kesejahteraan masyarakat tadi ya, Bang Jul. Bang Jul, kemarin saya dengar KPK juga turun melakukan supervisi, Bang, kepada Pemko, dalam hal ini BPKAD, dalam upaya untuk penertiban aset milik daerah,
Benarkah kabar itu, Bang? Supervisi seperti apa yang dilakukan KPK, Bang? Ya, memang tata kelola aset yang kita selenggarakan ini lebih kepada bagaimana seni pemerintahan ya. Karena ini kan kalau Seni pemerintahan. karena kalau cerita kerja pemerintahan itu kan bukan kerja sektor seperti yang kita kenal di sektor swasta ya. Karena pemerintah tuh punya fungsi-fungsi mengayomi dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kita anggap ya semua tantangannya itu sebagai seni kerja kita gitu ya. Nah, jadi memang betul itu, Mas. Ya. Ada supervisi KPK. Ada supervisi KPK ya, bahwa ya KPK dengan pemerintah kota itu berkolaborasi. Ya. Terutama dalam rangka ya tadi menciptakan tertib administratif, tertib yuridis dan tertib fisik terhadap berbagai aset pemerintah kota. Ada dua hal yang ditekankan oleh dalam supervisi tersebut. KPK, ya. Pertama, bagaimana meningkatkan pengamanan aset PIMCO melalui sertifikasi. Ya. Nah, yang tadilah yang sudah kita capai 215 sertifikat itu ya, Bang. Yang kedua, ya, yang ditekankan dalam kerjasama kolaborasi ini adalah bagaimana supaya para pengembang ya itu bersedia punya kesadaran yang tinggi untuk menyerahkan PSU namanya ya. PSU itu apa, Bang? Jadi prasarana sarana umumnya. Pasos-pasum. Fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ya, fasilitas sosial dan fasilitas umum ya. Kalau di misalnya di perumahan di real estate kan ada ya, ada pasos-pasumnya. Nah, dalam ketentuan memang itu harus diserahkan kepada pemerintah kota. Gunanya apa sebenarnya? Ya, bukan sebenarnya Pemko mau menguasai itu, tidak. Karena pasos-pasum itu kan butuh intervensi penataan. Ya, butuh intervensi peningkatan utilitasnya. Misalnya jalan, taman, ya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya memang pengembang punya kewajiban untuk menyerahkan itu kepada Pemko Medan. Sebab Pemko Medan tidak bisa mengintervensi, tadi Abang bilang, meningkatkan utilitasnya, penataannya kalau belum diserahkan. Nah, tapi sebenarnya syukur alhamdulillah ya dalam tahun ini juga kesadaran pengembang untuk menyerahkan PSU-nya ataupun pasos-pasum ya kepada Pemko itu cukup tinggi kok dalam tahun ini. Nah, kita harapkan ya keseluruhan kesadaran tadi, Bang ya untuk ya, tapi ini juga apalah, Bang ya, Pemko nggak akan bisa intervensi dalam bentuk penataan. Maksudnya mengalirkan APBD untuk pembangunan di Pasos dan Fasum itu kalau mereka tidak serahkan. Misalnya memperbaiki jalan, memperbaiki drainasi, memasang lampu penerangan dan sebagainya gitu ya. Itu nggak bisa dilakukan dan pelanggaran bagi Pemko kalau melakukan itu kalau belum diserahkan kan. Misalnya untuk membuat penataan taman-taman, pasos-pasosnya ya, seperti itu. Jadi memang kalau itu belum diserahkan pada pemerintah kota, maka pemerintah kota tidak bisa dari sisi penganggaran, dari sisi pembiayaan, tidak bisa mengalokasikan anggarannya, belanja daerahnya untuk melakukan penataan terhadap pasos-pasum yang ada. Dan itu kan selalu menjadi keluhan yang kuat itu dari masyarakat bagi warga yang berdiam di kawasan itu. Nah, Tribuners, warga ini juga mesti paham nih kalau kita tinggal di kompleks. Nah, paling tidak kita pastikan itu Fasum kita udah diserahin belum tuh developer ya, Bang ya, ke Pemko. Agak lucu jadinya, kita nuntut-nuntut, teriak-teriak, rupanya belum diserahkan kan gitu, Bang. Betul itu. Nah, ini harus clear lah, baik Tribuners yang kemudian jadi developer maupun Tribuners yang memanfaatkan atau membeli bangunan di pada developer tadi ya, Bang ya. Bang Jul, kemudian tentu di supervisi ini kan tidak hanya ada BPKAD, Bang. Ada juga instansi lain di bawah Pemko Medan yang ikut dalam pengelolaan aset, Bang. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian supervisi dari KPK, lalu supervisi yang Abang lakukan sebagai Kepala BPKAD Medan kepada teman-teman di instansi yang lain, Bang? Seperti apa, Bang? Ya, kalau KPK itu dengan OPD,
tentunya namanya istilahnya supervisi. Supervisi. Tapi kalau di antara OPD Koordinasi mungkin, Bang, namanya koordinasi, Baik. kolaborasi, Baik. ya, kerja tim. Ya. Jadi memang dalam pengelolaan aset pemerintah kota itu ada namanya tim optimalisasi, ya, pengelolaan aset daerah. Di situ ya terlibat berbagai OPD ataupun SKPD terkait. Sebab ada jenjang hierarki dalam pengelolaan aset daerah itu, ya. Di tingkat OPD itu ada namanya pengguna barang. Baik. Jadi pengguna barang ini bertanggung jawab, ya, di dalam pemanfaatan, pengamanan, ya. Jadi terhadap aset-aset yang ada. Jadi memang ya kerjanya kerja kolaborasi di antara OPD, ya. Baik. Bagaimana supaya yang pertama tentunya secara administratif, ya, aset tadi bisa dicatatkan, dibukukan, dilaporkan secara periodik. Aset tadi dimanfaatkan secara produktif. Sebab ada klausul, kalau tidak dimanfaatkan lagi oleh OPD, maka aset itu harus diserahkan kepada pengelola. Pemko baliknya berarti, Bang. Kepada pengelola itu, sebenarnya pengelola barang itu, ya, di lingkungan Pemko namanya itu dipegang oleh Bapak Sekretaris Daerah. Oke. Kalau kami BPKAD itu fungsi yang paling menonjol itu adalah fungsi, ya, penata usahaan. Penata usahanya. Sekaligus membantu, ya, Pak Sekda selaku pengelola barang milik daerah, seperti itu. Baik, berarti ada upaya koordinasi yang dilakukan juga di internal supaya aset kita berupa tanah, bangunan dan mesin misalnya gitu, Bang, ya, itu juga dioptimalkan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Menarik sekali Tribuners. Ini bakal panjang kalau kita panjangkan ini, Bang Jul. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, karena ini ngopi sore, kita ngopi dulu, Bang Jul. Silakan, Bang Jul. Alhamdulillah. Berarti hingga akhir tahun ini upaya-upaya yang dilakukan Pemko Medan yang kemudian menjadi digariskan oleh Pak Wali Kota Bobi Nasution kepada teman-teman di SKPD termasuk di BPKAD sudah berjalan dengan lancar, Bang, ya, dalam upaya untuk menertibkan aset, pendataan dan sertifikasi tadi, Bang, ya. Ya, saya pikir seperti itu, ya. Sebab aset merupakan sumber daya ekonomi untuk membangun kota. Bapak Wali Kota sudah menetapkan, ya, beberapa prioritas program pembangunan kota yang harus diwujudkan. Yang sebenarnya goals-nya, orientasi besarnya adalah peningkatan, ya, kesejahteraan masyarakat seperti itu. Oleh karena itulah memang, ya, komitmen untuk melakukan pengelolaan aset ini secara lebih produktif, ya, itu yang menjadi orientasi utama di dalam pengelolaan aset daerah. Tapi tentunya butuh dukungan stakeholdernya, partisipasi semua stakeholdernya, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah semuanya punya kesadaran bersama, ya, bagaimana sebenarnya mengelola aset, ya, untuk untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk mendukung program-program pembangunan yang dijalankan. Saya pikir aset Pemko bisa menjadi aset-aset, ya, yang menonjol untuk mendukung pembangunan kota. Jadi aset yang produktif, ya, aset yang sangat ekonomis, ya, seperti itu. Sehingga kita bisa lebih meningkatkan kemampuan untuk membangun kota seperti itu. Yang baliknya lagi akan menjadi nilai plus bagi masyarakat, Bang. Jalan bisa enak, mungkin kan taman bisa dibangun dengan baik, kan begitu. Karena tadi meningkatkan fiskal daerah. Cuma kan kata kuncinya kan, ya, kerja kolaboratif. Makanya tagline kita adalah, ya, Medan Kota Kolaborasi ataupun Kolaborasi Medan Berkah. Nah, ini harus menjadi menjadi dasar batin gitu, ya. Dasar sikap perilaku membangun kota secara kolektif, mungkin itu. Tribuners, kita hampir di ujung acara, tapi sebelum saya tutup, mungkin Bang Jul punya pesan, punya imbauan kepada masyarakat kita,
kepada sektor swasta, kepada masyarakat umum yang kemudian punya peran dan andil dalam pengelolaan aset daerah tadi, Bang. Silakan, Bang. Ya, sebenarnya kita kan bekerja ini kan kerja kolaborasi, ya. Yang dikatakan aset PIMKO itu kan sebenarnya kan aset masyarakat kota, ya. Jadi yang memanage memang pemerintah kotanya, tapi tujuannya, orientasinya Juga balik juga ke ya, masyarakat. itu harus untuk masyarakat luas seperti itu. Nah, oleh karena itu ya pada beberapa dimensi memang pengelolaan aset ini berkaitan ya dengan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu memang yang diperlukan adalah peningkatan komitmen, kesadaran bersama bagaimana tata kelola aset yang harus diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ya tentunya ya yang paling pokok itu kalau berkaitan dengan sektor masyarakat kita, ya sektor swasta kita, tentunya ya kolaborasi ya yang yang produktif. Yang kita butuhkan tuh kolaborasi produktif ya. Jadi tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan yang terbatas gitu ya. Jadi saya pikir kalau kolaborasi produktif itu menjadi dasar-dasar kerjasama, ya saya pikir semua aset-aset PIMKO yang non operasional atau yang namanya tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ya itu bisa lebih optimal difungsikan. Dan tentu selalu kita upayakan untuk win-win solution ya, Bang. Ya. Dan sebenarnya sengketa-sengketa yang dianggap sebagai isu itu sebenarnya terlampau dibesar-besarkan ya. Sebenarnya kalau dikomunikasikan ya punya kesamaan pandangan pemahaman hukum gitu, ada urun rembuknya ya ada keinginan bersamanya. Saya pikir semuanya bisa berjalan dengan lebih enjoy. Nggak perlu teriak-teriak ya, nggak perlu. Nah, Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara kita ngopi sore hari ini. Bang Jul, terima kasih tadi sudah diberikan gambaran kepada kami dan Tribuners yang menyaksikan tayangan kita hari ini. Mudah-mudahan BPKAD menyambut 2023 tambah tertib dalam menertibkan administrasi, sehingga nanti BPKAD menjadi apalagi Bang ujung tombak dalam tadi Bang menghasilkan keuangan daerah yang kemudian untuk dibelanjakan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, Tribuners, sebelum menutup saya mengajak untuk terus menyaksikan informasi terkini melalui dua platform kami, Harian Tribun Medan yang tiap hari terbit, kemudian melalui website tribunmedan.com. Bang Jul, terima kasih sudah hadir di Sama-sama, studio Tribun termasuk Medan. Pemirsa Tribuners ya. Terima kasih atas kesempatan peluang ya komunikasi pembangunan sebenarnya. Ya, ini komunikasi pembangunan ya yang sebenarnya kita harapkan bisa membangun sikap membangun kolektif ya yang semakin dinamis ya tangguh pada masa yang akan datang dengan kolaborasi Medan Berkah. Kolaborasi Medan Berkah. Bang Jul, terima kasih sudah hadir di studio. Mudah-mudahan sukses, tambah lancar pekerjaannya dan BPKAD menjadi tetap nomor satu di Medan. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan tayangan Ngopi Sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kembali menjadi tanah milik pemerintah Kota Medan.